Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Batu Alam, yang beranggota saya sendiri Hairun Nupus, Suryadi, Zikrika Sidik, Novita Sari, dan Intan Permatasari. Batu alam adalah semua bahan yang menyusun kerak bumi yang merupakan suatu agregat mineral. Mineral yang telah mengeras akibat proses secara alami, seperti membeku, pelapukan, mengendap, dan adanya proses kimia. Siklus terbentuknya batu alam. Dari magma menjadi batuan beku, batuan sedimen, sedimen anorganik, batuan metamorfik, sedimen organik, menjadi leburan silikat-silikat dan gas pada suhu dan tekanan tinggi, penurunan suhu, kristalisasi dan pembekuan, pengaruh suhu, tekanan dan waktu terjadi perubahan bentuk dan komposisi, peleburan kembali, penghancuran mekanik, kimia, pengangkutan dan pengendapan, penghancuran, pengangkutan dan pengendapan oleh air, angin, sungai, pelapukan batuan beku yang tidak mengandung fosil tetapi mengandung biji logam, menjadi pelapukan batuan beku yang tidak mengandung fosil. Jenis-jenis batu alam. 1. Batu marmer. Batu alam ini banyak digunakan sebagai penutup finishing lantai atau dinding. 2. Batu andesit. Batu andesit adalah batu yang paling keras di antara batu alam lain yang umumnya dipakai. 3. Batu sabak. Batu sabak atau slate-stone lebih dikenal dengan sebutan batu kali. Jenis batuan ini dapat dibelah menjadi lempengan tipis untuk pelapis dinding maupun lantai. 4. Batu granit. Granit sangat cocok digunakan sebagai pelapis dinding atau wall planer, lantai serta dinding kamar mandi agar menimbulkan suasana natural. 5. Batuan palimanan. Batu palimanan sangat cocok dipasang pada bidang eksterior maupun interior suatu bangunan. Adapun kelebihan batu alam, yang pertama, terkesan natural, elegan, dan mewah. Yang kedua, tidak cepat rusak jika dipasang pada lantai. Yang ketiga, jika ada yang rusak, lantai batu alam tidak akan terlihat jelek. Yang keempat, ukurannya fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, rumah dapat menjadi lebih berwarna. Yang keenam, harga jual rumah akan jauh lebih mahal. Adapun kekurangan batu alam, yang pertama, warnanya tidak bisa seragam, namun justru disitulah keunikannya. Yang kedua, memiliki pori-pori yang besar sehingga harus ditutupi dengan bahan khusus lain lagi. Yang ketiga, penggunaan batu alam pada lantai 2 harus memperhatikan struktur bangunan. Yang keempat, materialnya cenderung berat sehingga saat distribusi dan pemasangan cukup repot. Yang kelima, harganya lebih mahal dibandingkan dengan keramik. Cara pemasangan batu alam: rendam, kupas, semen, presisi, berat, bersih. Cara memasang batu alam: rendam. Pertama yang harus dilakukan sebelum proses pemasangan batu alam adalah rendam batu alam dengan air. Kemudian kupas. Saat akan memasang batu alam pada dinding, kupas acak permukaan dinding agar batu alam lebih kuat menempel pada dinding. Kemudian semen. Gunakan semen khusus atau semen instan agar batu alam lebih kuat menempel. Kemudian presisi. Penyimpangan ukuran pada batu alam dapat mencapai 5 mm dan kadang bisa mencapai 1 cm. Kemudian berat. Mengingat bobot batu alam yang relatif berat, maka dibutuhkan adonan lem yang lebih baik dengan semen yang lebih banyak, serta mutu pasir yang lebih baik dan air yang bersih. Kemudian bersihkan. Batu alam memiliki sifat yang cepat kering sehingga jangan biarkan bekas semen di permukaan batu alam sampai kering karena akan sangat sulit dihilangkan. Ini adalah kelompok kami yang melakukan pengamatan batu alam di 3 lokasi. Yang pertama, kami mengamati pemasangan batu alam di Taman Hutan Kota Langsa. Yang kedua, di Taman Krung Kota Langsa. Dan yang ketiga, kami yang mengamati pemasangan batu alam di lokasi hutan mangrove Kota Langsa. Perbandingan dengan teori yang ada. 1. Teknik pemasangan.
Teknik pemasangan batu alam sama seperti keramik. Yang membedakannya di batu alam adalah nut yang tidak rata. Sebelum memasang diolesi dengan air semen supaya merekat dengan lantai dan dinding yang akan dipasang. Yang kedua ada perbandingan adukan semen. Dari 3 lokasi yang kami amati, terdapat perbedaan perbandingan adukan semen. Di lokasi Taman Kurung Langsa perbandingan semennya 2:5, dan di lokasi hutan mangrove Langsa perbandingannya 1:2. Tetapi intinya setelah kami tanyakan, adukan semennya harus lebih keras atau kering dari adukan keramik. Yang ketiga, jenis batu alam yang digunakan. Dari 3 lokasi yang kami datangi, batu alam yang sering digunakan untuk membuat taman atau bangunan memakai batu jenis andesit, marmer, dan batu sikat. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang materi tentang batu alam. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.